begitu ya. Nah, ini SPMI harus ngecek antar prodi, antar fakultas, jangan sampai template RPS tidak sama. Nah, kemudian evaluasi hanya nilai akhir. Ya, harusnya apa? Evaluasi berbasis outcome karena tadi ada capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan. Lalu kalau seperti ini ya berarti gak akan perbaikan berkelanjutannya gimana kalau ini belum dilakukan begitu. Next. Nah, tahap ketiga adalah tadi tracer study dan employer survey. Ya, mohon Bapak Ibu ini dilakukan ini. Sudah atau belum? Ya, karena tadi untuk mendapatkan masukan. Ya. Jadi yang berikutnya adalah yang berikutnya next saja karena itu sebenarnya bisa dibaca stakeholder analysis. Nah, siapa yang harus menganalisis ini? Mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi, mitra sekolah atau industri. Karena kalau prodi pendidikan, mitra sekolah kan harus memberikan masukan ya kepada kita ya. Kemudian dampak ke kurikulumnya apa? Kalau mahasiswa ya metode, layanan, itu dampaknya untuk perbaikan maksudnya ya. Kalau alumni, profil lulusan, kebanyakan kerja di mana? Oh ternyata malah menjadi konten kreator. Di kampusnya nggak diajari cara menjadi konten kreator. Nah kan gitu kan. Nah berarti salah nih menetapkan CP-nya. Gitu ya. Kemudian pengguna lulusan. Karena pengguna lulusan ya pasti akan memperbaiki capaian pembelajaran lulusan dan praktik dan asesmen. Karena ini kaitannya relevan nggak sih tadi apa yang sudah dikonstruksi di dalam kurikulum itu dengan kebutuhan budi. Kemudian asosiasi profesi, kalau ada asosiasi profesi pendidik, apakah ada standar tertentu di asosiasi pendidik, maka silahkan saja dimasukkan. Nah, demikian juga dengan mitra sekolah dan industri. Tahap berikutnya Bapak Ibu, benchmarking. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan bagian dari benchmarking sih salah hari ini ya, karena kami dari UP sudah melakukan ini gitu ya. Hanya saja kalau benchmarking biasanya pergi ke kampusnya, ini nggak usah lah pergi ke kampusnya. Ini sistemnya udah dibuka gitu ya. Kayak gini loh, nanti kira-kira luarannya itu. Jadi kalau ini belum cukup, ambil yang berstandar internasional. Gitu ya. Nanti didatangkan Pak Tulus yang berstandar internasional. Next lagi. Nah. Kemudian tahap ke-6 adalah perumusan profil. Nah ini, perumusan profil kurikulum. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Profilnya gimana? Profil lulusan adalah fondasi seluruh kurikulum. Jadi dia harus spesifik, berbasis data, harus terhubung dengan nanti CPL, body of knowledge, mata kuliah, dan assessment atau bahan kajian ya. Misalnya S1 kependidikan, contoh profil utamanya pendidik bidang ilmu. Menjadi pengembang media, edupreneur, asisten peneliti, kan nggak harus jadi guru. Gitu kan ya? Nah, jadi ini apakah sudah begitu atau belum? Nah, jadi kalau belum, ya kita rekonstruksi Bapak Ibu. Misalnya kalau S1 non-kependidikan menjadi praktisi atau profesional bidang. Contoh profil pendukungnya apa? Menjadi analis, desainer, entrepreneur, junior consultant, gitu ya. Kalau magister, karena magister itu level KKN-nya lebih tinggi, profilnya pengembang ilmu atau praktik profesional. Sehingga contoh profil pendukungnya sebagai peneliti, pengembang kurikulum. Karena magisternya kan magister kependidikan kan, pengembang kurikulum atau kebijakan. Doktor, profil utamanya karena tadi sudah diskusi juga sejenak tadi dengan Pak Rektor, pas aja ilmuwan pendidikan mandiri karena kebanyakan ternyata filosofi pendidikan yang diajarkan. Kemudian contoh profil pendukungnya pemimpin riset, pengembang teori atau kebijakan. Ya, jadi karena levelnya sudah di tingkat doktor, banyak mengkaji, melakukan kajian-kajian pendidikan, kemudian belajar filosofi pendidikan, ya cocok kalau menjadi tadi pengembang kebijakan gitu. Nah, apakah sudah begitu atau belum di dalam profilnya? Kalau belum, ya kita rekonstruksi. Ya.
Lalu tahap ketujuh perumusan PIO. Nah, ini apa menggambarkan capaian lulusan 3-5 tahun setelah bekerja atau berkarya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sebenarnya fungsinya itu menjembatani visi prodi, kebutuhan stakeholder, profil lulusan, dan CPL. Nah, ciri PO yang baik adalah realistis, relevan, terukur, secara tidak langsung, dan divalidasi alumni atau pengguna. Makanya Bapak Ibu, Kemdikti Saintek itu selalu mengukurnya dengan 6 komponen, ya kan ya? Kemampuan komunikasi, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian apa itu? Di tabelnya kependidikan apa itu tabelnya survei untuk apa itu pengguna. Jadi rumusan generiknya ini salah satu contohnya adalah lulusan berkarir sesuai bidang ilmu atau profesinya dengan integritas dan kompetensi. Kita sering kali kalau di Kemdikti Saintek sih PO ini jarang ya Bapak Ibu ya, tapi langsung ke CPL. Jadi boleh langsung ke CPL. Next Mbak. Lela. Nah, ini perumusan CPL. Ya, CPL tadi harus terukur. Karena CPL ini, kalau CPL ini Bapak Ibu, basisnya adalah kalau di Kemdikti Saintek sikap, pengetahuan, keterampilan yang terintegrasi. Kalau dulu sikap kan di sendiri-sendiri, pengetahuan sendiri-sendiri, keterampilan khusus sendiri, keterampilan umum sendiri gitu ya. Nah sekarang boleh diintegrasikan antara ketiganya. Nah tapi kalau di standar internasional itu tambahannya itu selalu ada ini Bapak Ibu. Teknologi dan inovasi. Research dan data. Nah, artinya ketika kita menyusun CPL, harapannya komponen-komponen domain CPL ini terkait sikap dan etika, keilmuan, praktek profesional, riset atau data, teknologi dan inovasi sebaiknya masuk itu. Apakah CPL yang sudah kita susun di prodi-prodi sudah mengakomodir ini atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita bisa lakukan reformulasi ulang. Dan jelas reformulasi itu basisnya adalah kebutuhan tadi industri. Jadi Bapak Ibu harus punya dokumen tadi, karena dokumen yang tahap sebelumnya tadi tahap 7, tahap 6, diskusi dengan stakeholder. Biasanya tuh prodi-prodi itu kan cuma ngada-ngada gitu ya, kalau mau akreditasi itu dibikin gitu ya. Nah gitu ya, timnya, tim besar itu setahun sebelum tuh bikin dokumen tuh. Ini harus ada ini, dibikin ini, harus ada ini, dibikin ini. Nah, sebaiknya sekarang jangan begitu lagi Bapak Ibu. Jadi karena sekarang itu sudah bersama-sama bareng-bareng gitu ya, itu termasuk pengalaman pribadi gitu ya. Makanya tahu gitu. Tapi sekarang kami di penjaminan mutu, kami tidak membolehkan itu. Audit AMI pun kita sudah mulai sekarang kita seragamkan. Jadi kalau ada kalender akademik, ada kalender AMI sekarang di seluruh fakultas. Nah, kenapa? Agar bisa termonitor siklus PPEPP-nya tadi. Kenapa? Kepentingan itu apa? Kriteria 1 Bapak Ibu. Kriteria 1 sekarang itu pelaporannya kalau di LLDT 3 setiap semester. Pusing loh. Anak buahnya Pak Tulus itu kalau bikin dokumen, betul nggak Pak Tulus? Iya. Ini penilainya ini Bu Khairani ini. Bu Laila, karena beliau fasilitator wilayah untuk SPMI. Untuk menjamin bahwa perguruan tinggi itu siklus PPEPM-nya sudah dengan penuh. Dan itu ada dashboardnya Bapak Ibu. Ada dashboardnya di Kemdikti Saintek itu. Kalau PPEPP dan 5, semuanya penuh dokumen enggak? Kalau enggak ada dokumen satu aja, enggak penuh Bapak Ibu. Jangan berharap dapat tipologi 1. Gitu. Apalagi sekarang ada tambahan ini update-nya. Karena ternyata indikator diferensiasi misi itu membingungkan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Termasuk kami di UD Pancasila. Tapi alhamdulillah kami sudah mengumpulkan seluruh prodi bertemu dengan rektor, melakukan evaluasi diri, sakjane sebenarnya
prodimu itu unggulnya itu apa? Ditanya sama Pak Rektor. Di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian. Gimana ngukurnya? Sekarang ukur 3 tahun terakhir capaian pendidikanmu gimana? Ukurannya 4 tadi. 1, mahasiswa bersertifikasi nasional internasional. 2, bekerja di Dudik nasional dan internasional. 3, berwirausaha lintas bertaraf global. Dan yang keempat itu adalah apa keempat, Bu Lela? Lupa. Jadi itu ditanya. Kalau penelitian juga begitu, kan ada 4 juga penelitian. Kita boleh spill deh, biar Prodi kan nanti yang menyusun diferensi emisi. Kita spill ya ke Excel. Nah, penelitian Bapak Ibu sekalian. Bisa lihat butir 4 Pro 41 Bapak Ibu. Karena nanti yang menentukan ini adalah Bapak Ibu sekalian, para prodi. Dengan penelitian, sekurang-kurangnya 20% dari lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional. Itu contoh Bapak Ibu ya, contoh cara pengukuran yang dicontohkan Kemdikti-Saintek. Contoh. Nah ini dia. Nah ini dia. Kelihatan besar. Lulusan terlibat kolaborasi riset internasional. Ini saya dengar di Unindra sudah begitu ini ya. 3 tahun terakhir harus lebih dari 20%. Lulusan memiliki citasi. Lulusan. Semua yang dituntut tuh lulusan. Kalau diferensiasi misi itu. Karena CP tadi adalah ngukur lulusan. Capaian pembelajaran lulusan. Lulusan terlibat paten, teknologi tepat guna, buku ISBN, atau kebijakan lebih dari 20%. Kalau mau diferensiasi di PKM, kelompok masyarakat menerima manfaat langsung. Ini kalau kelompok masyarakat sekolah-sekolah pun banyak ya, karena ada kegiatan di luar prodi kan ngajar ya, praktek mengajar. Teknologi tepat guna, metode baru. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau mencapai ini, mahasiswa kan harus diajari edupreneur tadi, menciptakan modul-modul digital yang itu bermanfaat kan gitu. Ada nggak mengajari itu yang sifatnya itu outputnya itu produk? Kalau ada, oh bisa ini kan gitu. Kemitraan dengan LSM itu pasti bisa. Kemudian karena mitranya itu sekolah kan banyak. Prestasi PKM. 3 dari 4 ini lebih dari 20. 3 dari 4 ini harus memenuhi. Wah, jangan-jangan diferensiasi misi saya pengabdian. Bukan penelitian, bukan pendidikan misalnya gitu. Nah, ini monggo saja. Ini contoh kinerja yang dicontohkan di lampiran 3C. Artinya bahwa kalau itu dicontohkan, itu kan yang sebenarnya dituntut. Terbukti, terkonfirmasi, dituntut karena apa? Hibah PPTS, itu pengunggulan untuk perguruan tinggi swasta itu, indikatornya tuh ini semua yang dituntut. IKU sama IKT-nya. Nah, artinya ini berarti kan bukan sekedar contoh. Tapi perkara misalnya kita mau membuat ini menjadi 20%, 15%, terserah perguruan tinggi sesuai kemampuan. Asalkan ini sudah saya konfirmasi kepada Dewan Eksekutif BAN PT, karena saking bingungnya kami itu gimana menentukan diferensiasi misi,
kami datangi Dewan Eksekutif sama Majelis Akreditasi BAN PT. Itu persentasenya boleh menyesuaikan sesuai dengan asalkan ada di Renstra. Nah, sekarang pertanyaannya, Renstranya kampus sudah mengakomodir ini belum? Kalau belum berarti ya kuncinya tadi Bapak Ibu. Kita mau bergerak kurikulum ini sebenarnya ya satu, diferensiasi misi perguruan tinggi itu harus direformulasi dulu. Gitu. Nah, dari mana diferensiasi misi perguruan tinggi ini? Dari daya saing unggul prodi-prodi. Makanya begitu ditanya, capaianmu dari sekian ini 3 tahun terakhir di mana? Prodi-prodi ditanya, suruh lakukan evaluasi diri. Setelah evaluasi diri, maka itu dilaporkan, dipresentasikan di hadapan rektor. 35 prodi itu presentasi di depan rektor, dilengkapi buktinya. Akhirnya prodi mengklaim masing-masing. Saya pendidikan, saya penelitian, saya PKM gitu. Nah, begitu sudah diklaim, dikumpulkan di seluruh universitas, ternyata kalau dikumpulkan yang majority yang mana? Oh, ternyata pendidikan. Tapi perguruan tinggi kan tidak hanya pendidikan, Tridharma tetap jalan. Yang memilih penelitian menjadi penguat capaian penelitian. 20 terpetakan, sebentar. Ini ada petanya, saya contohkan sekalian karena ini ada Bapak, nanti mungkin bisa disampaikan kepada Pak Rektor. Ketemu ini. Dari 35 prodi itu ternyata dominan ada di pendidikan. Nah, begitu sudah dominan ada di pendidikan, berarti prodi-prodi yang lain itu akan menjadi jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi prodi vokasi, profesi, sarjana ini akan ke pendidikan, kemudian yang lain menjadi jangka reputasi di penelitian serta PKM. Jadi ini. Jadi kalau kita lihat nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, PKM ini, Fakultas Ilmu Komunikasi juga PKM, dia milih, kemudian Fakultas Teknik, Pendidikan, Fakultas Farmasi, Pendidikan, Pariwisata juga pendidikan. Ya, jadi akan terpetakan seperti ini. Nah, jangkar penelitiannya, karena tadi mayoritas ada di pendidikan, maka jangkar risetnya ada ada 5 prodi yang memilih penelitian. S3 Ilmu Farmasi, S3 Ilmu Hukum, S2 Teknik Mesin, S3 Teknik Mesin, S1 Pariwisata, dan seterusnya. Nah, ini kayaknya memang harus segera dilakukan menurut saya ini ya, oleh pimpinan universitas. Agar kita tahu betul kita sebenarnya itu perguruan tinggi apa sih yang memiliki diferensiasi di mana dari 3 itu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini mekanisme penetapan dan akhirnya kami membuat diferensiasi misinya kurang lebih seperti ini. Benar-benar mengembangkan daya usul berbasis pendidikan, ya, berorientasi kompetensi, pengalaman belajar, kesiapan lulusan dan nilai-nilai Pancasila diperkuat dengan bla 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 berdasarkan keunggulan spesifik program studi. Karena program studi itu hasil konsolidasinya sekali lagi adalah tadi untuk perguruan tinggi. Kembali lagi ke ya. Jadi setelah tadi berketemu presentasi dengan rektor, lalu kami meminta prodi kontrak kinerja dengan dekan untuk 5 tahun mendatang, 3 sampai dengan 5 tahun mendatang, karena kita sudah renstra kita 2024, berarti sampai dengan 2029, sekarang sudah 2026, ya berarti 26, 27, 28, 29. Kontraknya 4 tahun. 4 tahun nanti, nah, prodi saya
unggulannya di pendidikan. Ya sudah, pendidikan. Berarti 4 indikator tadi mau capaiannya berapa? Kalau sekarang misalnya sudah 20% misalnya, maka nanti akan jadi berapa? Itu. Prodi kontrak dengan dekan, dekan kontrak dengan rektor. Gitu. Nah, kalau kontrak rektor dekan dengan rektor tidak hanya diferensiasi misi Bapak Ibu, tetapi ada indikator-indikator lain yang itu memang terutama indikator-indikator yang kita ambil dari APT, akreditasi perguruan tinggi yang 39 itu. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini mumpung ini masih mau menyusun ya, menyusun maka menjadi penting. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan dengan cepat, maka Bapak Ibu Prodi harus bisa melakukan evaluasi diri prodinya. Sebenarnya daya saing unggulnya di mana? Karena kalau akreditasi nanti yang ditanya pasti itu. Gitu kan ya? Nah, oke. Nah, tadi tahap ke-9 adalah setelah kita menentukan CPL, kita menentukan body of knowledge dan bahan kajian. Nah, tadi CPL, domain keilmuan, bahan kajian, diturunkan ke mata kuliah, dan kemudian dibebani berapa SKS, gitu ya. Kalau misalnya klaster bahan kajiannya, jadi kalau menentukan bahan kajian Bapak Ibu sekalian, ya tentukan saja klasternya. Misalnya inti bidang ilmu apa, gitu ya. Karena bahan kajian nanti yang akan ditarik oleh mata kuliah untuk menjadi materi di dalam perkuliahannya. Jadi inti bidang ilmu, pendukung atau interdisipliner harus ada ini biologi, pendidikan biologi atau pendidikan bahasa Indonesia, belajar modul digital, kan harus interdisipliner dengan IT, gitu kan ya? Nah, penciri prodinya apa? Ya, penciri prodi, kalau bahasa Indonesia dia memiliki sertifikat apa itu? Penerjemah tersumpah misalnya begitu, apa itu biasanya itu kalau di, nah misalnya begitu di persentase sekian misalnya, kan itu keunggulan gitu ya. Nah kemudian masa depan ya, ya harus memasukkan aspek-aspek inovasi, artificial intelligence misalnya begitu. Jadi ini menggunakan alat-alat berbasis transformasi digital itu harus masuk ke dalam kurikulum atau bahan kajian. Nah, tahap ke-10 Bapak Ibu, pembentukan mata kuliah. Setelah tadi bahan kajian, lalu bahan kajian ditarik ke mata kuliah, gitu ya. Mata kuliah ya pasti ada nama, bobot SKS, teori atau praktika, prasyaratnya apa, CPL yang didukung atau yang dibebankan CPL nomor berapa CPL gitu. Boleh nggak satu mata kuliah dibebani satu CPL? Boleh, gitu ya. Boleh nggak dibebani 2 CPL? Boleh, tergantung kepada ya mau ngapain itu mata kuliah itu, mau mendukung CP yang mana gitu ya. Struktur semester urutannya gimana? Urutan pembentukan kompetensi masuk di semester berapa dia? Semester 1, semester 2, semester 3 gitu ya. Kemudian keseimbangan. Apakah mata kuliah wajib, pilihan, praktik, MBKM, tugas akhir, menciri prodi? Nah, ini harus ditentukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahan kajian tadi sekali lagi harus mencakup paling tidak ini. Jadi mencakup teori inti bidang, praktik profesi, riset atau data, teknologi dan inovasi. Mata kuliahnya kalau teori inti bidang berarti mata kuliah keilmuan, praktik ya mata kuliah praktik, studi atau lab, riset atau data berarti metode penelitian, teknologi atau inovasi berarti mata kuliah yang sifatnya digital atau menghasilkan produk-produk. Ya, itu. Mahasiswa harus punya produk yang dipasarkan di misalnya platform internasional. Instagram itu kan internasional ya. Kalau dijual di Instagram berarti kan kita sudah bisa klaim itu internasional gitu. TikTok sama, jualan modul melalui TikTok misalnya kan bisa. Oke.
Kemudian next lagi. Nah, jadi tahap berikutnya adalah peta kurikulum dan matriks CPL mata kuliah. Jadi kita perlu mengkelompokkan ya Bapak Ibu, apakah mata kuliah itu mata kuliah introduction atau pendahuluan, ataukah dia itu memperkuat, atau dia itu memang yang harus dikuasai, ataukah dia CPL diukur dengan outcome utama. Jadi boleh, kalau begitu boleh ya kita itu membuat mata kuliah, di mana mata kuliah yang sifatnya assess, itu adalah untuk mengukur CPL. Boleh, misalnya skripsi, misalnya lagi praktik kerja lapangan, misalnya begitu. Boleh, karena itu kan sudah merupakan akumulasi dari mata kuliah. Jadi mengukurnya tidak per mata kuliah seperti kami. Kalau kami kan mata kuliah semua dititipi CP, gitu kan ya. Nah, itu. Tapi ketika dititipi CP tetap, tapi tidak diukur langsung seperti kami. Mengukurnya nanti di ending, di mata kuliah yang memang itu adalah mata kuliah yang sifatnya adalah mengukur outcome. Itu. Nah, mata kuliahnya tadi kalau mata kuliah dasar itu adalah introduction ya. Di CP-nya di CP 1-2 misalnya gitu. Mata kuliah menengah, reinforce, memperkuat melalui latihan dan tugas. Mata kuliah yang master, dia harus menguasai mata kuliah praktik, gitu ya. Kemudian magang, capstone, atau tugas akhir dijadikan mata kuliah yang assess. Nah, silahkan saja nanti. Itu yang mengkonstruksi adalah prodi. Nah, ada baiknya ketika mengkonstruksi itu ya jangan macam-macam. Kalau misalnya semuanya itu modelnya diukur per mata kuliah, karena tuntutan LAM, jadi kalau seperti LAMTEK. LAMTEK itu harus bisa menunjukkan capaian CPL di mata kuliah gimana, capaian CPMK gimana. Itu harus bisa menunjukkan kalau mau unggul. Nah, berarti kan nggak bisa diukur ending-ending. Ya kan? Kan harus diukur selama proses. Begitu. Tapi secara teori sebenarnya boleh diukur seperti itu. Karena lembaga akreditasi internasional IECBE itu seperti itu mengukurnya. Ya. Jadi mereka semacam membuat ujian komprehensif, yang ujian komprehensif itu mengukur CP yang dimiliki oleh prodi. Gitu. Next lagi. Nah, tahap 12 ini adalah kita menyusun CPMK, kemudian dan sekaligus RPS ya. Kalau kita menyusun RPS, ya ada dokumen operasional yang merupakan tadi hubungan antara mulai dari CPL, CPMK, sub CPMK, aktivitas pembelajaran setiap pertemuan, bagaimana cara mengukurnya, dan rubrik. Nah, CPL yang dibebankan apa? Nah, itu ada di sini. Tahap berikutnya 13 adalah assessment outcome dan rubrik. Nah, ini dia. Ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang belum punya. Kalau RPS-nya mungkin karena wajib punya, sekarang ada. Tetapi rencana asesmen itu sudah ada atau belum? Rencana asesmen setiap pertemuan, bahkan rencana asesmen yang itu mencakup seluruh mata kuliah. Ya. Nah, kemudian ini teknik asesmennya bisa dilakukan secara direct, pakai ujian, proyek, praktik, portofolio lab, studio, micro teaching, gitu ya. Kemudian direct, secara tidak langsung boleh pakai bertanya kepada orang lain, tracer study, gitu ya. Kemudian pakai employer survey, alumni survey, ya. Kemudian rubrik analitiknya bisa level performa, bisa misalnya bisa dikelompokkan menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, saya gitu rubriknya untuk menetapkan rubrik. Nah, jadi CPL ini kuncinya CPL keilmuan, CPL praktik, CPL riset. Nah, kalau misalnya target ini contoh saja ya Bapak Ibu, 70% mencapai standar, 75% baik. Ini contoh penetapan indikatornya. Nah, penetapan indikator seperti ini kan harus ada SK penetapannya. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau saya boleh mencontohkan di kami, itu ada penetapan rektor seperti ini.
Sekarang waktu istirahat ya Pak. Boleh lanjut dulu ya. Nanti kita tayangkan karena saya lupa tempatnya di mana. Jadi ada SK Rektor itu yang mengatur. Pengaturannya adalah komposisi atau komponen nilai itu misalnya project harus 30 sampai dengan 50%. Partisipatif harus 20 sampai dengan 50%. Kenapa begitu? Karena kalau mau dapat IKU 7, project plus partisipatif ini harus 50%. Makanya dibikin minimumnya 30 sama 20. UTS sama UAS, UTS boleh 0 sampai dengan sekian persen. Tapi kalau UTS itu wajib ada ya enggak apa-apa, ini contoh saja. UAS juga begitu. Minimum 10 sampai dengan 30%. Nah, komposisi dosen yang menentukan komposisi nilai itu by system. Nah, karena by system ya nanti akan ditarik aja oleh data, tinggal nanti menyesuaikan. Setiap semester boleh berubah enggak? Boleh berubah, tapi harus dengan penetapan di prodi, kesepakatan di prodi. Tetapi berubah itu maksudnya begini, semula 30%, minimumnya nggak boleh berubah menjadi 35%, misalnya gitu. Jadi SK Rektor itu mengatur range. Dekan kemudian mengatur lagi di fakultasnya masing-masing. Tapi kebanyakan sih hanya menurunkan saja. Tapi misalnya seperti di Fakultas Teknik, kami kan Fakultas Teknik itu boleh tidak ada UTS gitu ya. Jadi memang tidak ada UTS, tapi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada UTS. Jadi ini boleh berbeda komponen nilai itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Next lagi, kayaknya sudah terakhir. Nah, lebih baik lagi kalau kemudian ketercapaian itu ada dashboardnya. Kami belum punya Bapak Ibu, sedang dikembangkan. Ini dashboard untuk persentase ketercapaian ini untuk masing-masing prodi, tapi sebenarnya di dashboard keseluruhan untuk prodi sudah ada. Tapi tayang gitu untuk publik belum ada. Tapi tayang untuk internal kita sudah ada yang bisa melihat kalau di prodi, kaprodinya, kemudian bersama dengan Direktur Pembelajaran dan Kurikulum. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, next lagi. Ya. Nah, kalau sudah tadi dinilai, tentu kan ini akan menjadi laporan evaluasi diri yang itu nanti masuk ketika AMI, gimana hasilmu, mencapai atau tidak? Oh, tidak tercapai. Kenapa? Nah, dibahas di dalam rapat tinjauan manajemen, disepakati kenapa tidak tercapai, akar masalahnya apa, tindak lanjutnya apa. Nah, itu yang disepakati di RTF. Lalu dipantau di rencana tindak lanjut. Dan realisasinya dipantau oleh penjaminan mutu. Kalau di prodi ya gugus jaminan mutu mungkin ya, kalau di sini ada, kemudian dibantu oleh satuan jaminan mutu fakultas ya. Nah, kami di lembaga penjaminan mutu akan mendapatkan report itu dari satuan jaminan mutu 7 fakultas kami di kampus kami, nah, maka nanti itu menjadi konsolidasi di tingkat universitas gitu. Next lagi. Nah, kalau misalnya CPL-nya rendah, coba back lagi. Misalnya back lagi Bu. Back lagi. Ya. Kalau CPL-nya rendah, ya berarti harus bagaimana? Apakah diperkuat metodologi dan klinik proposal, CPL riset misalnya. Nah, kalau praktik profesi belum kuat, tambah rubrik praktik dan penilaian mitra, misalnya gitu. Literasi digitalnya lemah, integrasikan proyek digital di dalam komponen penilaian dan penugasan. Nah, inilah yang harus ditindaklanjuti. Rencana tindak lanjutnya apa? Revisi RPS, workshop dosen, karena harus memperkuatkan metodologinya. Lalu rubrik, validasi rubrik. Rubrik penilaian itu, kalau saya tuh pengen CP-nya seperti ini, saya pakai rubrik penilaian seperti ini, cocok nggak sih?
seperti yang diinginkan mitra itu maksudnya pengguna lulusan ya. Ya memang ribet Bapak Ibu sekalian kalau mau ideal, gitu ya. Ribet banget kalau mau ideal. Jadi kalau misalnya literasi digitalnya lemah, ya tugas proyek lintas mata kuliah, misalnya gitu. Seperti kalau Unindra termasuk yang dapat hibah kolaborasi MKWK kan, betul ya Pak? Ya tuh. Ya berarti Pancasila kewarganegaraan kan di brand jadi satu ya. Bisa saja nanti kalau di prodi itu ada mata kuliah yang bisa kolaborasi, ya tugasnya berkolaborasi. Artinya dosennya ketika menyusun RPS sudah tektokan dulu. Tugas yang ini nanti kolaborasi karena ini sebenarnya CP-nya harusnya ada di kita berdua ini, misalnya gitu. Karena dititipi CP-nya sama-sama gitu. Boleh nggak begitu? Ya boleh sekali. Mahasiswa kan tambah seneng. Wong sebenarnya itu daripada CP-nya sama, harusnya tugasnya itu kan bisa sama. Padahal mereka tuntutannya itu adalah satu SKS kan 45 jam. Tugasnya dari mata kuliah A ini, tugas B mata kuliah ini, padahal tujuannya itu sebenarnya sama. Waktu mahasiswa jadi banyak tersita kan, harusnya 45 jam bisa menjadi 70 jam misalnya. Nah, jadi ini kan kolaborasi itu bisa menjadi penting. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, next lagi RTM, RTL ini adalah endingnya ya Bapak Ibu, karena tadi seluruh akar masalah sudah terpecahkan. Nah sekarang berarti peran prodinya di mana, gitu ya? Ya terkait dengan perencanaan ya mengarahkan profil lulusan, PIO, CPL dan struktur kurikulum. Buktinya ya dokumen kurikulumnya harus lengkap. Kalau ngikutin KPT 2024 dokumen kurikulum kan ada 15 bab ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang pertanyaannya, dokumen kurikulum Bapak Ibu sudah 15 bab atau belum? Belum. Itu peraturannya tahun 2024. Kami Bapak Ibu, prodi kami kumpulin. Karena pada waktu itu kebetulan yang mengawal kami di Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan itu ngurusi kurikulum, pengembangan kurikulum perguruan tinggi. Kami kumpulin semua itu. Pokoknya, gitu, pokoknya lah, pokoknya. Kalau karena penetapan itu kan pokoknya. Nah, dokumen kurikulum harus terdiri dari 15 bab. Isinya ini. Itu ada di halaman 28 tuh KPT itu. Ya kan? Nah, ini template-nya. Ada template-nya ngikutin KPT aja. Karena memang regulasi pemerintah kan itu. Nah sudah, jadilah semuanya. Ya, jadi memang ini harus ada seperti ini. Bareng-bareng pemahaman penyamaan persepsi bareng-bareng. Nah, kemudian pelaksanaan, memastikan bahwa RPSOBI, dosen pengampu, learning management system, dan pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi RPS-nya ada semua. Jangan-jangan mata kuliahnya 52, RPS-nya yang lengkap baru 30 gitu. Nah, jadi itu ya, harus ada kontrak perkuliahan. Kalau ISO kontrak perkuliahan ini diminta, ya. Kemudian evaluasi, mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi, asesmen CPL, tracer, employer survey, gitu ya. Nah ini harus dilakukan. Ya, jangan-jangan dokumennya itu baru ngarang-ngarang itu tadi, gitu. Jangan ya, karena itu nanti kan bukan masukan yang sebenarnya, gitu. Kemudian pengendalian, membahas hasil dalam rapat prodi. Peningkatan, ya harus dibahas itu, permasalahannya itu apa. Kalau RPS-nya belum lengkap, ya apa masalahnya kok belum lengkap, dosen yang belum lengkap dipanggil, diajak diskusi bersama gitu kan ya. Nah kemudian harus ada notulennya itu, lalu peningkatannya gimana ya, tadi ketika sudah temu makan masalah solusi, kapan mau diselesaikan ini, selesaikan kapan, dilihat lagi sudah selesai atau belum gitu ya. Biasanya pokoknya kamu kerjakan loh ya, ternyata sampai semester depan dicek lagi, tagih lagi, belum jadi lagi gitu. Nah artinya nggak ada kesepakatan penyelesaian itu gitu. Jadi tugas prodi ya memang berat Bapak Ibu ya. Ini sayangnya nggak ada Pak Rektor. Kalau ada Pak Rektor saya usulkan honornya Kaprodi, tunjangan strukturalnya ditambah. Gitu. Tapi ada Pak Dekan ini ya. Jadi nanti bisa disampaikan ini Pak Dekan ini kepada Pak Rektor.
untuk bisa ditambah. Ya, oke. Kalau ada penambahan senang semua Pak, gitu ya. Oke. Baik. Jadi ini dokumen wajibnya Bapak Ibu. Jadi 15 bab tadi sebenarnya ya SK-nya harus ada. Bapak Ibu harus melakukan evaluasi kurikulum lama. Kemudian Bapak Ibu mencermati regulasi yang berlaku. Kalau Bapak Ibu pengen melampaui, tambahkan standar-standar internasional. Tracer study dibaca dengan baik. Saya yakin nih kaprodi-kaprodi itu nggak pernah baca hasil tracer study nih kayaknya ini ya. Karena unit tracer study-nya itu terpisah dengan prodi. Karena kan ada itu tracerstudy.mdtscientech.go.id. Itu unitnya kan mesti terpisah, betul Pak? Terpisah Pak. Nah, kalau dikasih laporan sama unit tracer study, jangan-jangan juga dibaca gitu ya. Nah, jadi ini penting. Makanya kami setelah tahu bahwa ini adalah sebuah tadi constructive alignment yang nggak bisa dipisahkan, jadi begitu tracer study selesai, ya sosialisasi segera. Meskipun sudah dikirimkan, ya tetap harus disosialisasikan ke prodi-prodi. Masukan dari pengguna seperti ini loh. Ini sedikit membocorkan. Pengguna kepuasannya 95%. Target kami 80%, lebih dari 80%. Ketemunya 93%, 92% gitu di prodi-prodi. Tapi begitu layanan tendik sama dosen kurang dari standar. Nah, balik lagi gajinya kurang gitu. Makanya jadi begitulah problema. Karena pertanyaannya itu apakah insentif yang diberikan oleh perguruan tinggi atau UPPS sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Jawabnya sangat tidak setuju gitu. Jadi begitulah Bapak Ibu. Baik. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tentu karena ini sekarang sudah bersemangat bersama, maka kita perlu bersepakat 6 bulan ke depan tadi katanya harus selesai gitu ya. Fokusnya apa? Analisis regulasi, tracer, employer survey, perumusan profil, PIO, CPL. Bukan perumusan sih, melakukan reformulasi gitu ya. Kemudian BOK bahan kajian, peta kurikulum, CPMK, sub CPMK, RTPS. Mungkin nanti problem detailnya, teknisnya malah CPMK itu harus berapa Bu? Misalnya gitu. Nah, outputnya ini sudah ada. Jadi ini sebenarnya saya mau nanya dari sekian checklist ini, Bapak Ibu yang sudah terchecklist yang mana? Ini kami checklist semua nih sementara ini. Nah, gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini pesan kuncinya Bapak Ibu, kurikulum OBE tidak hanya dokumen. Karena ini bagian dari sistem mutu, ya harus dirancang, dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tugas utama Kaprodi adalah memastikan setiap CPL memiliki jalur pembelajaran, asesmen, rubrik, data capaian, dan tindak lanjut. Karena harus diukur. Cara ngukurnya apakah seperti contoh kami tadi, atau dibuat formulasi yang lebih mudah? Enggak, monggo saja. Itu tergantung pada kebijakan institusi. Kurang lebih demikian ya di sesi ini. Nanti mungkin kita ketemu lagi. Kita break dulu ya Bu ya.